بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala senantiasa menambah dan memberikan keberkahan dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat. Allah Subhanahu wa taala berikan masih dalam keadaan baik dan masih dalam keadaan bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah, untuk melakukan amal-amal saleh di bulan yang mulia ini, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni para hamba, di bulan yang Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu saja di bulan yang mulia ini sudah seharusnya kita banyak menyibukkan diri dengan melakukan amal-amal saleh, melakukan ibadah-ibadah. Dan di antara amal saleh yang bisa kita lakukan adalah senantiasa memperbanyak zikir, senantiasa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir atau yang jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini seperti orang yang mati. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita akan menjadi hidup, akan menjadi tenang. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir, Allah Subhanahu wa taala janjikan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membuat hati kita ini menjadi tenang. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara zikir yang memiliki keutamaan yang sangat besar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita katakan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir merupakan ibadah yang paling ringan, yang siapapun mampu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
bantulah aku agar senantiasa berzikir, agar senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan senantiasa bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa husni ibadatik, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk melakukan amal-amal saleh, memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengingatkan satu hadis yang sangat luar biasa, yang pahalanya subhanallah begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak membutuhkan tenaga banyak untuk mendapatkan perkara tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mi'ata marrah في يوم أو في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه." متفق عليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wal Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu zikir dan mengingatkan kita dan memberikan ganjarannya, pahalanya. Nabi kita alaihi salatu wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali, kanat lahu adlu 10 riqabin. Siapa yang mengucapkan zikir yang kita sebutkan tadi dalam sehari sebanyak 100 kali, kanat lahu adlu 10 riqabin. Apa yang dia dapatkan ketika dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat ringan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kanat lahu adlu 10 riqabin atau 10 riqabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ganjarannya bahwasanya orang yang mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali. 100 kali. Tidak sampai 5 menit para jamaah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibadah yang tidak sampai 5 menit, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan lahu adlu 10 riqabin. Dia mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Dia diberikan pahala membebaskan 10 budak, yang mana kita ketahui sama-sama pahala orang yang membebaskan budak begitu besar. Sampai tatkala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tatkala membebaskan Bilal bin Abi Rabah, yang tatkala waktu itu disiksa karena sebab masuknya dia ke dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala indahkan dalam Al-Qur'an tentang perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu tatkala dia membebaskan budak seperti itu. Maka di sini tatkala kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahalanya dengan mengatakan dia mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Subhanallah. Tanpa mengeluarkan tenaga, tanpa mengeluarkan biaya, mendapatkan pahala membebaskan 10 budak. Wa kutiba lahu 100 hasanatin, dan dituliskan untuk dia memiliki 100 kebaikan. Dituliskan untuk dia 100 kebaikan. Subhanallah. Bukan hanya pahala membebaskan 10 budak. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituliskan untuk dia pahala 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin, wa muhiyat anhu 100 sayyi'atin, dan juga dihapuskan dari dia 100 kesalahan, 100 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Cukup? Tidak. Nabi SAW nambah lagi. Sebutkan tambahan untuk orang yang mengucapkan zikir tersebut sebanyak 100 kali. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Tatkala kita mengucapkan zikir ini sebanyak 100 kali, Nabi SAW mengatakan, dan dia juga selain mendapatkan keutamaan yang 3 tadi, membebaskan, pahala membebaskan 10 budak, dituliskan untuknya 100 pahala kebaikan, dan dihapuskan dari dia 100 keburukan yang dia lakukan. Nabi SAW menambah, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia mendapatkan perlindungan dari syaitan di hari itu sampai dia menuju ke sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa, dan tidaklah ada orang yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan, illa rajulun amila aktsara minhu, kecuali orang-orang yang melakukan zikir, itu lebih banyak daripada dia. Subhanallah. Tidak membutuhkan tenaga banyak, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Cukup tatkala kita duduk-duduk, ibu-ibu tatkala sambil memasak atau sambil menidurkan anak-anaknya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Atau bapak-bapak sedang berjalan menuju ke sawah bekerja, atau di atas kendaraan, di atas motor, atau juga dalam kondisi apapun kita bisa mengucapkannya para jamaah, kecuali di WC. Kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat mudah. Kenapa berat? Berat karena kita tidak terbiasa. Maka di Ramadan ini kita biasakan ucapkan setiap hari, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali, dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, membebaskan 10 budak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, dituliskan bagi dia 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan dari dia 100 keburukan. Dan yang keempat, dia mendapatkan perlindungan dari syaitan. Subhanallah. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan perlindungan dari syaitan, sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan, dia tidak melakukan dosa-dosa yang dibisik-bisikkan oleh syaitan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Menjelaskan hadis ini Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, man qala hadha at-tahlil 100 marrah fi yawmihi sawa'un qalahu mutawaliyah aw mutafarriqah fi majalisin aw ba'daha aw awwal an-nahar aw ba'daha akhar aw ba'daha akhirahu, barang siapa yang mengucapkan zikir yang tadi sebanyak 100 kali dalam satu hari, walaupun dia mengucapkannya dengan cara berturut-turut 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 100 kali sekaligus, atau juga dengan cara dipisah-pisah, misalnya 10 dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dia jeda, dia berhenti dulu, kemudian dia lagi 10 lagi, secara berurutan atau secara tidak berurutan, kata Imam Nawawi, maka ini tetap dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi. Lakinil afdal, kata Imam Nawawi, jadi zikir ini boleh secara urut, boleh juga secara terpisah. Kita 10 dulu, 15 dulu, nanti kita lanjutkan lagi, boleh. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan, walakinil afdal an ya'ti biha mutawaliyatun fi awalin nahar liyakuna hirzan lahu fi jami'i naharihi. Akan tetapi lebih utama, alangkah lebih utama jika dia membaca zikir itu di pagi hari, di awal hari, agar dia mendapatkan keutamaan, dilindungi dari syaitan di seluruh hari yang dia lewati di hari itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kita mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana keutamaannya begitu luar biasa, yang mana keutamaannya sangatlah banyak, subhanallah. Alhamdulillah. Ini muqaddimah kita
sebagai tasji', sebagai penyemangat untuk kita melakukan amal-amal saleh di bulan mulia ini, melakukan amal-amal saleh di hari-hari kita melewati bulan Ramadan yang sangat mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak akan membaca kitab tauhid. Dan hari ini kita bersama satu tema yang merupakan tema yang sangat penting, terutama di hari-hari yang akan kita lewati di bulan Ramadan ini. Tentu saja semua manusia, semua kita, tidak ada yang luput dari dosa. Semua kita melakukan kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang tidak lepas dari kesalahan. Siapapun dia. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia adalah seseorang yang tidak akan melakukan dosa. Tidak ada, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semua kita memiliki dosa. Semua kita memiliki kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersama kita hari ini tema bertaubat. Apa itu bertaubat? Para ulama mengatakan taubat ini hukumnya wajib. At-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat ini adalah satu hal yang wajib dari semua dosa yang kita lakukan. Maka jangan sampai kita berlarut-larut, enak, menikmati dosa-dosa yang kita lakukan. Maka para ulama mengatakan, taubat ini adalah hukumnya wajib dari semua dosa yang kita lakukan. فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقْ بِحَقِّ الْآدَمِ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ. Taubat ini, jika dia berkaitan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh seorang hamba, maksiat di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berkaitan dengan maksiat yang ada hak manusia padanya, maka dia memiliki 3 syarat. Taubat ini memiliki 3 syarat. Kita perhatikan para jamaah. Bukan hanya sekedar taubat selesai, tidak. Tapi taubat ini ada syaratnya. Disebut oleh para ulama, taubat ini ada 3 syarat. Jika itu berdosa itu berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka taubat ini ada 3 syaratnya. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah. Yang pertama kali orang itu dikatakan bertaubat tatkala dia meninggalkan dosa tersebut. Jadi bertaubat itu yang pertama kali adalah tinggalkan maksiat tersebut, tinggalkan dosa tersebut. Bukan bermaksiat tapi sambil melakukan dosa. Tidak seperti itu. Makanya bertaubat yang pertama kali syaratnya adalah meninggalkan dosa tersebut. Misalnya kita melakukan riba. Taubat dari dosa riba ini, kita tahu kesalahan kita tinggalkan riba itu. Tidak bisa kita astagfirullah riba salah, tapi kita menikmati riba tersebut. Astagfirullah, kita beristighfar, kita minum khamr salah, tapi kita menikmati, masih melakukan dosa tersebut. Ini tidak dikatakan taubat para jamaah. Yang dikatakan taubat adalah kita tinggalkan tuh dosa. Yang pertama kali syaratnya adalah tinggalkan dosa tersebut. Kemudian syarat yang kedua, an yandama ala fi'liha. Yang kedua, setelah kita meninggalkan dosa tersebut, di dalam hati kita harus ada rasa penyesalan karena kita sudah jatuh dan melakukan dosa tersebut. Misalnya orang-orang yang suka meninggalkan puasa, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang-orang berpuasa, kemudian dia diam-diam dalam rumah, tidak ada yang tahu, dia tidak melakukan puasa, maka yang pertama kali adalah dia tinggalkan perbuatan tersebut dengan cara dia berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, dia melakukan apa? Agar dia menyesal di dalam hatinya dia sudah tidak berpuasa. Dia menyesal di dalam hatinya dia sudah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Dia menyesal di dalam hatinya dia sudah melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga agar orang tersebut dikatakan bertaubat adalah an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada.
Nah ini para jamaah. Setelah dia nyesel, setelah dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, sudah seharusnya seorang hamba yang dia ingin bertaubat kepada Allah, tatkala dia sudah meninggalkan maksiat itu, dia sudah menyesal, maka dia tanamkan di dalam hatinya agar dia tidak mau lagi kembali melakukan dosa tersebut. Ini dia taubat. Ini dia yang dinamakan taubat para jamaah. Dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat dengan cara ini. Satu apa? Satu, meninggalkan maksiat tersebut, meninggalkan dosa tersebut. Dua, menyesal karena dia sudah terlanjur melakukan dosa tersebut. Para jamaah, semua kita melakukan dosa, pasti kita jatuh kepada dosa. Tidak ada yang tidak jatuh kepada dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi taubat ini dengan cara tinggalkan, menyesal, dan selalu tanamkan di dalam hati agar kita tidak jatuh lagi dengan maksiat tersebut. Jika kita jatuh lagi, maka kita kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tanamkan dalam hati, tinggalkan, menyesal, dan bercita-cita, berangan-angan yang kuat untuk tidak jatuh lagi kepada maksiat tersebut. Para ulama mengatakan apa? Fa in fuqida ahadus thalathah lam tasihhu taubatahu. Subhanallah. Atau lam tasihhu taubatuhu. Jika salah satu syarat dari 3 syarat yang kita sebutkan tadi hilang, tidak ada syarat tersebut, maka taubat orang itu tidak sah. Kata para ulama, itu tidak dikatakan taubat. Jika salah satu dari 3 ini, jika salah satu dari 3 syarat yang kita sebutkan tadi tidak ada, misalnya dia hanya menyesal dan dia hanya menyesal saja, kemudian dia berangan-angan untuk meninggalkannya, tapi tetap lakukan, ini belum sah taubatnya. Atau jika dia sudah tinggalkan, kemudian dia nggak ada nyesel, dia nggak nyesel, biarin aja lah. Dia tidak nyesel dengan, dia meninggalkan, dia berhenti dari perbuatan tersebut. Tapi dia tidak sama sekali menyesal. Malah dia bangga misalnya, semalam saya sudah ketemu dengan cewek ini, dan saya melakukan ini dan itu. Dia buka maksiatnya, dia tinggalkan. Maka ini bukan termasuk taubat para jamaah. Maka jika salah satu dari 3 syarat tersebut hilang, maka taubat dari hamba ini tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fasyurutuha arba'ah. Nah, jika maksiat atau dosa yang kita lakukan ini berkaitan, ada hubungannya dengan sesama manusia kita, maka syaratnya ada 3, ada 4. Jika hanya berkaitan dengan antara kita dengan Allah, maka syaratnya 3. Dan jika dosa yang kita lakukan ini berkaitan antara kita dengan sesama saudara kita, sama saudara muslim, sesama manusia, maka ditambah 1, ada 4 syaratnya. Para ulama mengatakan hadhihi tsalatsah, syarat yang 3 kita sudah sebutkan, dan yang tambahannya adalah an yabra'a min haqqi sahibiha, agar dia berlepas diri dari hak saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Jika maksiat tersebut berkaitan dengan harta, saudara sesama muslim, maka wajib hukumnya untuk dia kembalikan harta tersebut. Misalnya kita mencuri, kita ambil hak orang dari kita, sudah terlanjur mencuri, maka bagaimana cara bertaubatnya? 1, dengan cara meninggalkan perbuatan tersebut. 2, menyesal karena sudah melakukan perbuatan tersebut. 3, menanamkan dalam hatinya agar dia tidak melakukan perkara tersebut. 4, wajib hukumnya dia mengembalikan barang yang dia curi kepada pemiliknya. Itu para jamaah. Atau dia mengambil hak orang lain, misalnya seorang pemimpin, atau seseorang yang diberikan amanah, yang dia mengambil hak orang lain dari apa yang diamanahkan kepada dia, maka dia harus menyesal, harus meninggalkan perbuatan tersebut, harus bercita-cita, menanamkan dalam hatinya untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut, dan mengembalikan hak orang yang ada pada dia, kembalikan.
Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bertaubat tatkala itu berkaitan dengan hak orang lain. Wa in kanat haddu qadhfin aw nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu. Dan jika dosa tersebut adalah satu tuduhan, satu fitnah. Kita memfitnah saudara kita yang dia tidak melakukan ini, kita katakan dia melakukan itu. Atau kita menggibah saudara kita sebutkan keburukan-keburukan dia. Maka cara bertaubatnya adalah apa? Dengan cara yang kita sebutkan tadi, menyesal, meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah bercita-cita menanamkan dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Dan ada tambahannya. Apa tambahannya? Agar dia meminta maaf kepada orang yang sudah dituduh yang bukan-bukan. Dia datang kepada saudaranya tersebut, dia minta keridhaannya, dia minta maaf bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah memfitnah dan dia sudah melakukan dosa kepada dia. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha, dan jika dia melakukan ghibah, menggibah saudaranya tersebut, maka dia minta kehalalan kepada saudaranya tersebut, minta kehalalan. Saya sudah menggibah side, ya. Datang kepada saudaranya, minta keridhaan dia, ya saya salah, saya sudah melakukan gibah, dan dia meminta maaf dan minta kehalalan kepada orang yang telah digibah. Wa yajibu an yatuba min jami'adz dzunub, dan wajiblah dia harus bertaubat dari semua bentuk dosa yang dia lakukan. Subhanallah. Dan jika dia tidak mampu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah terlanjur menggibah misalnya, jika dia tidak mampu untuk minta maaf kepada orang yang dia gibahi, dan orang yang dia gibahi itu tidak tahu, dan jika dia tahu seandainya akan membuat dia hubungan dia dengan saudaranya tersebut pecah dan lain-lain, maka kafaratu man iktabtahu an tastaghfir lahu. Sebagian mengatakan adalah cara kita untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kita gibah, sebutkan keburukan-keburukannya. Ibnu Abid Dunya mengatakan agar kalian memperbanyak mohonkan ampun untuk orang yang kita gibahi, beristighfar untuk dia. Ini para jamaah, syarat-syarat kita dikatakan bertaubat. Ada 4 syarat jika berkaitan dengan hak sesama saudara, sesama manusia, dan juga ada 3 hak atau 3 syarat yang jika dosa kita tersebut berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sebutkan dalil-dalil dari dalam Al-Qur'an tentang anjuran untuk agar kita senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang selamat, agar kalian menjadi orang-orang yang berhasil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa qala ta'ala, "Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih." Surat Hud ayat 3. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah, mohonlah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma tubu ilaih, dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Hud ayat 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat lain mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an yatuba minadz-dzunub thumma la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-labanu fi ad-dar'i. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Taubatan nasuha
adalah agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan dan dia tidak kembali lagi melakukan dosa tersebut, sebagaimana susu yang telah diperas tidak bisa dikembalikan lagi. Seperti itu para jamaah. Perkataan Umar bin Khattab, ada yang dinamakan taubatan nasuha, adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi kepada dosa tersebut, dan sebagaimana susu yang telah diperas tidak bisa dikembalikan lagi ke tempatnya. Seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis, dalam ayat Al-Quran sangat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak mensucikan diri, membersihkan diri dari dosa-dosanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga banyak hadis-hadis yang datang agar kita bersemangat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di Ramadan seperti ini kesempatan untuk kita banyak memohon ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Dalam hadis yang sangat banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara taubat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita baca hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari lebih dari 70 kali. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam bertaubat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari sebanyak lebih daripada 70 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala jamin masuk surga. Yang dosa-dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala sudah ampuni. Namun beliau alaihi salatu wassalam tetap banyak bertaubat, banyak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Keadaan kita yang hari-hari kita dipenuhi dengan dosa, yang hari-hari kita dipenuhi dengan maksiat, maka kita lebih pantas untuk memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan apa? Hadis ini para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya para nabi saja begitu bersemangat bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini isyarat kepada kita agar kita terus bersemangat, terus giat memohon ampun dan beristighfar serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan para nabi adalah orang-orang yang paling semangat dan paling terdepan di dalam ibadah. Karena mereka lah orang-orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Battal mengatakan apa? Al-anbiya ashaddun nas ijtihadan fil ibadah lima a'tahumullahu minal ma'rifati fahum da'ibuna fi syukrihi muta'arrifuna lahu bittaqsir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Battal mengatakan, para nabi itu adalah orang-orang yang paling semangat, yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima a'tahumullahu minal ma'rifah,
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka ma'rifatullah. Karena mereka lah yang paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahum daibuna fi syukrihi. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muta'arrifuna lahu bitaqsir, dan mereka selalu merasa kurang dalam ibadahnya para jamaah. Subhanallah. Ini para nabi loh para jamaah. Selalu mereka bersyukur. Selalu mereka merasa kurang dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Sehingga sebagaimana kita ketahui, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau salat malamnya sampai kaki beliau bengkak, sehingga istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa? Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Kenapa engkau salat beribadah sampai seperti ini? Padahal dosa-dosamu yang sudah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin masuk surga? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah pantas aku ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Makanya Ibnu Battal mengatakan daibuna fi syukrihi. Para nabi itu mereka selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daibuna fi syukrihi. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para nabi ini adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah. Yang paling ma'rifatullah para jamaah. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Sebagian orang mengatakan mereka ma'rifatullah, sampai tingkatan ma'rifatullah, mengenal Allah, dekat dengan Allah. Kemudian gugur dari dia kewajiban-kewajiban. Dia tidak sholat, dia tidak ibadah, dia tidak istighfar kepada Allah. Dia lakukan apa yang dia mau lakukan berupa maksiat dan dosa. Ini enggak nyambung para jamaah. Enggak sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para nabi yang paling ma'rifatullah, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak bertaubat, banyak beribadah, sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam di akhir hayat beliau selalu menjaga salatnya, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu perhatian kepada syariat-syariat yang ada, menjaga salat, menjaga amal-amal saleh. Lalu kita percaya dengan orang-orang yang mengatakan ma'rifatullah, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak salat lagi, sehingga dia tidak puasa, sehingga dia tidak melakukan ibadah-ibadah. Tidak para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling ma'rifatullah. Para nabi, para rasul, para anbiya, mereka adalah orang-orang yang paling ma'rifatullah. Mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang paling bagus ibadahnya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Ini yang harus kita perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak terjatuh kepada orang-orang yang mengatakan, oh ini dia ma'rifatullah, wali Allah, dia sudah tidak wajib salat, dia tidak wajib zakat, dia tidak wajib berpuasa. Tidak sesuai dengan yang kita kenal Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa yang paling takut kepada Allah? Siapa yang paling ma'rifatullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ana a'lamukum billah, ana atqakum billah. Saya yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Saya yang paling tahu di antara kalian tentang Allah. Saya yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tetap menjaga salat. Dan beliau tetap menjaga syariat-syariat yang ada. Dan beliau alaihi salatu wassalam tetap melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Subhanallah. Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat beliau para jamaah. Beliau alaihi salatu wassalam sebagaimana kisah-kisah yang kita dengarkan. Beliau alaihi salatu wassalam di akhir-akhir hayat beliau tatkala sakit sudah begitu parah. Sampai beliau pingsan karena panas badan, suhu tubuh beliau yang begitu panas di akhir hayat beliau. Dan beliau sampai pingsan. Tatkala beliau siuman dari pingsannya, tatkala beliau bangun dari pingsannya, apa yang beliau katakan?
asallan nas? Apakah manusia, apakah orang-orang sudah sholat? Sholat para jamaah. Nabi alaihi salatu wassalam bertanya perkara sholat sampai akhir hayat beliau. Ada kemudian orang-orang belakangan datang mengatakan, oh ini sudah ma'rifatullah dia, tidak wajib lagi sholat. Allah, lebih mulia dia daripada Nabi SAW? Tentu saja tidak para jamaah. Bagaimana mungkin Nabi kita alaihi salatu wassalam sampai akhir hayat beliau selalu menjaga sholat, tidak gugur kewajiban sholat dari beliau. Sementara dia, orang-orang akhir datang kemudian mengatakan tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Waliyadzubillah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadis yang selanjutnya dari hadis Anil Agharri bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Agharra bin Yasar Al-Muzani, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari sebanyak 100 kali. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan dalam segala keadaan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lillahi afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira tatkala seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat gembira, bahkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan orang yang kehilangan kendaraan di padang pasir yang sangat luas. Dia kehilangan kendaraan, kemudian dia temukan kendaraannya tersebut. Sudah di padang pasir, tidak ada yang bisa nolong, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada air, tidak ada makanan. Kemudian setelah hilang kendaraan tersebut, putus asa, kendaraan tersebut atau untanya itu datang kembali kepada dia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia dibanding keadaan orang seperti ini. Subhanallah. Tatkala kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala begitu gembira, sangat bahagia dengan kita dalam keadaan seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang sangat luar biasa. Apalagi tatkala seorang pemuda datang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya usia muda itu adalah usia yang condong kepada kemaksiatan. Sehingga anak-anak muda yang tidak ada kecondongan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub. Allah Subhanahu wa taala takjub sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takjub dengan anak-anak muda yang tidak ada kecondongan kepada maksiat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha ya'jabu li syabin laisa lahu sabwah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takjub kepada pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sabwah itu para jamaah disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, "Laisa lahu ma yaf'aluhu sibyan." Dia tidak memiliki sesuatu yang suka dilakukan oleh bajang-bajang, oleh remaja-remaja, oleh pemuda-pemuda. Ma yaf'aluhu syababu minal wuqu' fil ma'asi was sayyi'at fi awwali a'marihim, yaitu perkara-perkara
yang dia lakukan oleh para pemuda, yang mana para pemuda itu banyak sekali jatuh kepada maksiat, banyak sekali jatuh kepada perkara-perkara yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala takjub kepada pemuda-pemuda yang seperti ini. Dia bajang, dia mampu melakukan dosa, dia mampu melakukan maksiat, tapi dia tidak ada kecondongan untuk melakukan maksiat. Dia tidak mau melakukan maksiat. Dia jaga dirinya dengan baik. Subhanallah. Fahuwa hina nasha'a fi ibadatillah wa ta'atillah. Pemuda-pemuda yang seperti ini, pemuda-pemuda yang hidup dibesarkan, dia besar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu sabwah, dia tidak memiliki kecondongan untuk melakukan maksiat. Al-mailu ila al-ma'siyah, laisa lahu awqatun inharafa fiha 'anil huda lisabab syabab. Dia tidak ada waktu-waktunya itu untuk berpaling kepada maksiat-maksiat, berpaling dari hidayah untuk menuju kepada maksiat di umur-umur tatkala dia muda. Fahuwa mahallul ajab min Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ditakjubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang seperti ini, subhanallah. Pemuda-pemuda yang tidak condong kepada maksiat, meskipun teman-temannya pada pacaran misalnya, dia nggak ada kecondongan untuk mau ikut-ikutan pacaran. Meskipun teman-temannya suka ugal-ugalan, main trek-trekan motor sehingga mencelakakan orang lain, dia tidak ada ikut-ikutan condong untuk melakukan perkara tersebut. Atau temannya melakukan balap-balap liar, misalnya pemuda-pemuda ini biasa Ramadan nih, kadang-kadang pada ngumpul, taruhan, balap-balap liar misalnya. Kita mohon kepada Allah agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudara kita. Dia tidak ada kecondongan untuk ikut-ikutan seperti itu. Pergi, balap liar, taruh-taruhan, apalagi sampai wal'iyadzubillah mencoba perkara-perkara yang Allah haramkan. Misalnya minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Ini pemuda seperti itu kadang-kadang memiliki kecondongan untuk mencoba melakukan maksiat dan dosa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala takjub dengan pemuda-pemuda yang dia tidak memiliki kecondongan, tidak memiliki mail kepada apa? Tidak memiliki condong kepada melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda-pemuda yang seperti ini, yang hidup, tumbuh, patuh, dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, adalah para pemuda-pemuda yang dia besar, dia hidupnya dibesarkan di atas ketaatan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru membaca 2 hadis atau 3 hadis dari tasji' untuk menyemangati kita untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan-bulan yang mulia ini, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat yang kita lakukan, yang kita banyak lalai, yang kita banyak berlarut-larut dan tenggelam dengan dosa tersebut. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan tentang taubat di pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Dan besok bersama kita Kitabut Tauhid, kembali lagi kita akan membaca Kitabut At-Tauhid insyaallah taala di jam yang sama. Semoga kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan semangat dalam beribadah, senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu, dan senantiasa diberikan keistiqomahan sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya jangan pernah kita lupa meminta kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu agar engkau memberikan hamba husnul khatimah, penutupan yang baik tatkala kita meninggal dunia. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik.
kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agamanya yang hak, dan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menguatkan hati kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat apa yang menimpa kaum muslimin dimanapun berada, segera mengangkat wabah virus, dan segera membuka Haramain Syarifain, Masjid Nabawi, dan segera membuka Masjidil Haram agar para jamaah bisa kembali melaksanakan umrah, agar kita kembali bisa berziarah ke Masjid Nabawi dan bisa kembali berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan di antara sebab-sebab terkabulnya doa adalah doa orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Oleh karenanya, manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Angkat tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat segala apa yang menimpa kaum muslimin. Segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan memberikan kembali keamanan kepada kita, memberikan kembali keafiatan, kesehatan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala membuka masjid-masjid kita untuk kita kembali lagi bersujud bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan wajib hukumnya kita mengikuti kebenaran tersebut, dan yang salah datangnya dari kekurangan kami pribadi, dan tidak boleh hukumnya kita mengikuti kesalahan dari siapapun datang. Maka kita tutup majelis kita di tema taubat, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.